Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak. Ini sesuai sama janji kemarin ya Pak, bahwa saya ini ada tugas guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan tanggung jawab, berpihak pada murid dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk pertama boleh Pak diperkenalkan dulu profil panjenengan, monggo. Oke, terima kasih Bu Rendi. Kami perkenalkan, nama saya Ki Adi Siswanto SPDMM. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Mojokerto mulai tahun bulan Juli tahun 2021. Jadi saya menjabat kepala sekolah ini merupakan tahun kedua untuk saya. Saya juga sudah punya sertifikat sebagai kepala sekolah. Itu Bu Rendi, perkenalan awal saya. Jadi saya ini adalah tahun kedua. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Berarti selama jadi kepala sekolah ini masih baru tahun kedua ya Tahun Pak kedua. ya. Ini Pak, mohon izin ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan ya Pak ya. Untuk yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi suatu kasus atau permasalahan yang pernah Bapak alami, apakah itu termasuk kategori dilema etika atau sebuah bujukan moral, Pak? Untuk mengidentifikasi kasus itu Bu, karena untuk yang dilema etika itu kadang kan kita dihadapkan pada keputusan benar dan dengan benar, dan ada lagi kasus yang bujukan moral, nanti kita dihadapkan pada keputusan benar dan keputusan salah. Itu Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Pak. Tiga. Dua. Oh iya, ada dua, maaf. Bagaimana Bapak caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benarnya? Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Oke. Langkah pertama untuk mengambil keputusan itu, saya mempelajari dulu informasi tentang kasus itu dulu. Nah, apabila permasalahan kasus itu bisa saya selesaikan sendiri, entah itu kasus siswa atau guru, itu nanti ya keputusan mungkin dari saya sendiri. Tapi apabila kasus itu lebih besar dan harus mendapatkan masukan dari teman-teman, maka saya akan mengumpulkan tim saya. Bagaimana cara mungkin beliau-beliaunya itu memberikan saran, masukan tentang kasus tersebut. Nah, dari pertemuan itu nanti kita bisa menyimpulkan keputusan terbaik untuk kasus itu. Ya, bisa kami simpulkan bahwa Bapak ketika mengambil sebuah keputusan, yaitu caranya yang pertama mempelajari dulu kasus tersebut dengan mungkin itu salah satu cara mengidentifikasi ya Pak ya. Dan yang kedua yaitu dengan mengumpulkan teamwork atau istilahnya diskusi mungkin ya Pak ya, untuk jajak pendapat dengan para teamwork di sekolah ini agar bisa dicapai keputusan yang tidak merugikan kedua belah yang berkasus nanti. Untuk selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan gunakan dalam menyelesaikan masalah? Langkah-langkahnya. Kalau pada anak-anak itu mungkin kita pelajari dulu kasusnya. Setelah kasus itu selesai teridentifikasi, kita bisa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan BK yang menangani kasus tersebut. Apa benar kasus ini seperti ini? Dan langkah-langkah kita diskusikan dengan BK itu. Nah, setelah kita ambil kesepakatan dan dari identifikasi itu, maka kita bisa mengambil itu. Jadi gini ya Pak, jadi Bapak itu ketika mengambil sebuah keputusan menyelesaikan masalah, langkah-langkah yang pertama yaitu pendekatan personal dulu ya Pak ya. Setelah itu mencarikan, setelah dari pendekatan personal Bapak mendapatkan sebuah informasi, kemudian dicarikan solusi jika itu terkait dengan tenaga pendidik. Kalau terkait dengan siswa, kita pelajari dulu kasusnya gitu ya Pak, dan mungkin bantuan dari pihak lain seperti guru BK. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, dari cara yang Bapak sampaikan tadi, cara yang menurut panjenengan paling efektif dalam pengambilan keputusan, cara apa ya? Ada dua Bu.
Yang pertama person, Oke. yang kedua kita masukan dari teman. Ya, masukan dari teman, mungkin ada pendapat yang disampaikan oleh teman. Dari itu adalah cara saya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak alami? Ada tantangan tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah? Mungkin ada satu kasus atau satu permasalahan yang pernah panjenengan alami yang cukup sulit untuk diputuskan. Seperti apa itu, Pak? Nah, ini saya tertarik pada kasus siswa kita yang sampai kelas 9 itu baru kita tahu kalau dia itu tidak bisa baca tulis. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Karena ternyata karena pandemi. Dengan permasalahan ini kita selesaikan secara keluargaan, Bu. Jadi kita mengundang psikolog, kita mengundang orang tuanya, dan ternyata orang tuanya mendukung sekali untuk menyelesaikan kasus anaknya. Ternyata yang kita obati adalah pertama trauma anaknya itu. Dan alhamdulillah dengan pendekatan secara person tadi dan bantuan dari beberapa pihak, itu anak itu alhamdulillah bisa dan masih bisa menyelesaikan studinya itu sampai lulus SMP. Jadi bisa kami simpulkan Pak Adi mengambil sebuah keputusan yang menantang itu, yaitu secara kekeluargaan, kemudian sayangan kasus dilema etika. Mungkin Pak Adi langsung menyelesaikannya di satu tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Nah ini Bu, untuk menyelesaikan sebuah kasus memang kita harus bertindak cepat dan tepat, dalam waktu yang singkat. Karena apa? Kalau kita nanti berlarut-larut, permasalahan tidak selesai, yang menjadi problem dan menjadi permasalahan juga akan bertambah. Jadi kalau saya secara pribadi menyelesaikan suatu kasus harus tepat, cepat dan akurat istilahnya itu. Jadi waktunya harus cepat. Itu. Ada batas waktunya. Oke. Gitu ya, Pak, ya. Jadi secara cepat, tepat, akurat, namun sudah mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya tadi sudah dikasih lebih awal. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, terima kasih. Faktor yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari rekan-rekan saya, tim box saya yang selalu mendukung apa yang langkah-langkah atau kebijakan yang ada di sekolah. Itu dari teman-teman. Yang kedua, apabila dari teman-teman itu misalnya keputusannya kurang kuat, saya nanti akan berkonsultasi dengan yayasan. Itu pasti Bu, itu pasti ke yayasan, karena di yayasan kebetulan kita punya tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman dan kita cari masukan. Kita minta masukan maksudnya. Itu dua itu. Oke, jadi bisa kami simpulkan ada faktor internnya itu dari dalam sekolah ini, yaitu mengaitkan dengan teamworknya. Untuk faktor eksternalnya yaitu panjenengan berkoordinasi atau konsultasi dengan yayasan, di mana beliau-beliau yang di yayasan itu memiliki pengalaman yang lebih. Yang terakhir ini Pak, dari semua yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda saat mengambil sebuah keputusan? Oke. Begini Bu Rendi, untuk kesimpulan dari beberapa pertanyaan itu, yang terpenting kita sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah komunikasi dengan semua pihak. Kita harus memperlancar komunikasi kita. Kalau kita sudah lancar dengan komunikasi dengan semua pihak, insya Allah semua permasalahan itu bisa kita atasi. Itu aja prinsip saya itu. Komunikasi ya, komunikasi, Pak, ya, komunikasi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Komunikasi apapun ya, tentunya kan macam-macam. Komunikasi dengan berbicara person, dengan pendekatan person dan macam-macam itu. Iya, Pak. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Sami-sami Bu Rendi. Mohon maaf ini sudah mengganggu. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Monggo Bapak bisa dilanjut lagi tugasnya. Terima kasih kami. Terima kasih Bu Rendi. Semoga dalam menjalankan diklat calon guru penggerak secepatnya lancar. Amin.
Bu April. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bu April. Kedatangan saya kemari yaitu berkaitan dengan tugas guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Mungkin untuk Bu April bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Rendia. Saya Aprilia Rita Utami, Kepala Sekolah SMA Mahasiswa. Saya baru 2 tahun. Semoga dengan pengalaman saya ini bisa membantu Bu Rendia dalam menyelesaikan tugas menjadi guru penggerak. Itu saja perkenalan saya. Ya, terima kasih Bu. Jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan ya Bu ya. Untuk yang pertama, jadi Bu April ini baru menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 2 tahun ya Bu ya. Tentunya banyak dihadapkan dengan beberapa kasus yang dimana Ibu mengambil sebuah keputusan harus sesuai atau tepat, yaitu dengan nilai tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, universal, dan juga berpihak kepada siswa. Jadi begini Bu, yang ingin kami tanyakan, bagaimana Bu April mengidentifikasi sebuah kasus atau sebuah permasalahan yang pernah Ibu alami itu termasuk kategori dilema etika atau bujukan moral? Sepengetahuan saya dan semampu saya dalam pengalamannya itu, kalau dilema etika itu adalah benar lawan benar, kalau bujukan moral itu benar dengan salah. Itu sepengetahuan saya sih. Ya. Jadi untuk dilema etika dihadapkan kepada sebuah kasus di mana Bu April mengambil keputusan benar dengan benar, dan kalau bujukan moral benar dengan salah. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu ini caranya memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benarnya? Bagaimana panjenengan mengambil keputusan? Saya mengambil keputusannya dengan cara yang pertama, rasa kasih sayang, karena kalau hubungannya dengan siswa dia butuh pendidikan lebih lanjut. Kemudian rasa tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, kemudian rasa keadilan terhadap guru dan siswa. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan semuanya itu. Jika bisa kami simpulkan ya Bu ya, ketika Ibu itu mau mengambil sebuah keputusan dihadapkan dengan permasalahan yang benar dengan benar, yaitu caranya yang pertama adalah kasih sayang ya, berpihak kepada siswa, kemudian tanggung jawab dan juga keadilan kepada dua belah pihak yang bermasalah itu nih. Nah, untuk selanjutnya Bu, selama menjadi kepala sekolah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, langkah saya selalu mendalami dulu permasalahan itu, mengidentifikasi betul. Kemudian saya juga harus, setelah mengidentifikasi, saya juga harus terjun langsung dengan para guru saya yang sudah tahu berdiskusi itu tadi tentang identifikasi kasus yang terjadi tadi. Kemudian saya juga istilahnya datang, kalau memang perlu didatangi, mendatangkan pada yang bersangkutan. Betul, yang bersangkutan, baik siswa maupun orang tuanya, seperti itu. Jadi tidak hanya mengidentifikasi, tapi semua langkah-langkah yang harus kami lakukan karena saya harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusan saya kalau saya tidak terjun ke dalam juga. Jadi bisa kami sampaikan kembali untuk langkah-langkahnya Bu April. Yang pertama yaitu mendalami kasus dengan cara mengidentifikasinya terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan tim teamworknya Bu April di sini, dan sekaligus untuk diskusi untuk mencari solusinya gitu nih. Dan yang ketiga, mendatangi langsung ke orang yang bermasalah atau ya, jadi mungkin biar lebih jelas gitu ya Bu, masalahnya tidak dengar dari orang lain gitu ya, dan juga ada tanggung jawab gitu ya. Untuk selanjutnya Bu, dari cara-cara yang Ibu sampaikan tadi, langkah-langkah tadi,
mana sih cara yang paling efektif dalam pengambilan keputusan menurut panjenengan? Yang paling efektif itu saya segera setelah saya identifikasi sudah jelas itu langsung saya membuat keputusan. Jadi saya tidak menunggu beberapa lama karena saya sudah mengumpulkan sebelumnya. Jadi efektifnya ketika masalah itu sudah jelas dan perlu sebuah keputusan, maka saya ambil secepatnya. Tapi saya sudah punya pertimbangan sebelum-sebelumnya karena langkah-langkah saya sudah saya pikirkan matang-matang. Oh, keputusan saya nanti seperti ini. Saya tidak akan merubah keputusan itu biar terlayani secepatnya. Oh gitu ya, jadi lebih cepat lebih baik Iya, ya betul. kita selesaikan, namun sudah ada Sudah ada persiapan proses, matangnya iya, betul. gitu nggih. Iya. Untuk selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu alami, yaitu adanya tantangan tertentu dalam menyelesaikan masalah? Mungkin ada satu hal kasus atau satu hal permasalahan yang pernah panjenengan alami itu yang sulit diputuskan gitu lah. Seperti apa mungkin tantangan itu? Contoh kasus satu mungkin Iya, bisa saya disampaikan. punya kasus seorang siswa di mana siswa itu permasalahannya ada di orang tua, bukan masalah di sekolah, tetapi permasalahan di keluarganya. Ayahnya menikah lagi dengan 3 orang istri dan murid saya ini adalah ibunya adalah istri yang tertua, di mana ada sedikit goncangan jiwa seorang ibunya karena harus ditinggal suaminya dengan 5 anak, dan murid saya ini adalah anak yang pertama. Dalam proses kelas 10 waktu semester 1 dia tidak pernah sekolah karena dia tidak sekolah itu jelas-jelas kondisi dia yang mengharapkan dia harus di rumah, yang harus merawat ibu dengan 5 adiknya yang masih kecil-kecil. Ketika pernah dia sekolah, ibunya keluar dari rumah dan dia pulang dari sekolah harus mencari ibunya sampai ketemu karena memang ibunya lupa ingatan. Jadi kalau dia tidak sekolah dia hanya menunggu ibunya. Dia tidak berani mengungkapkan ke ayahnya karena kondisi ayahnya yang sibuk dengan para istrinya. Kalau masalah ekonomi luar biasa kaya, karena kayanya tadi si bapak berani sampai punya beberapa istri. Tetapi si bapak tidak memperhatikan bahwa anak pertamanya itu ada masalah dengan sekolah. Akhirnya kami selalu ketika awal-awal dia 1 bulan tidak sekolah, balik kelas dan BP selalu visit dan tahu betul kondisinya. Untuk ketemu sama orang tua laki-laki atau ayahnya memang agak sulit. Tapi dengan berjalannya waktu kita sudah ketemu dan ketika semester 2 dia sudah mulai ada perubahan, meskipun perubahannya tidak 100% karena memang masih butuh proses tadi. Lah disitulah tantangan saya ketika memutuskan dia naik. Yang namanya seorang pimpinan itu punya anak buah, ada yang pro dan kontra. Saya ketika memutuskan dia untuk naik itu sudah saya pertimbangkan dalam dengan faktor satu, rasa kasih sayang tadi. Saya kembalikan ke Bapak Ibu guru, kalau seandainya kita berada di posisi seperti itu, apalagi seorang ibu dengan dia punya 5 adik yang masih kecil-kecil, dia tidak memperhitungkan hidupnya, dia tidak memperhitungkan sekolahnya nanti seperti apa, padahal dia ingin sekolahnya di SMA Mahasiswa. Pernah terbesit kita membiarkan dia untuk pindah, tapi dia tetap tidak mau. Akhirnya rasa kasihan kami itu, kalau tidak di SMA Mahasiswa, dia nanti seperti apa? Karena dia hanya berfokus pada SMA Mahasiswa. Dari situ banyak semua guru yang tidak setuju dengan keputusan saya. Ada sebagian yang setuju, ada sebagian yang tidak. Tetapi saya dengan penuh rasa keadilan, di mana keadilannya saya tahu Bapak Ibu sudah berprosesnya. Saya tahu Bapak Ibu sudah berusaha. Tapi apa daya anak tersebut juga seperti itu kondisinya. Ayolah kita sama-sama saling memahami bahwa anak ini butuh pendidikan, anak ini butuh kasih sayang, di mana kasih sayang keluarga sudah tidak ada. Hanya kita yang dia butuhkan. Akhirnya karena sentuhan hati saya, sentuhan seandainya itu kembali ke putra yang panjenengan, seandainya itu kembali ke diri dengan ya itu tantangan itu semakin agak ringan sedikit. Dan tantangan itu muncul ketika anak itu sudah naik. Ada 2-3 hari dia tidak masuk karena sakit atau karena ibunya yang sakit. Itu sudah ada yang suara-suara yang bikin saya
itu menjadi tantangan saya ya. Saya seorang wanita yang dimana saya hanya baru 2 tahun jadi kepala sekolah. Mungkin itu Ya. Terima kasih Bu April atas cerita untuk kasusnya ini. Jadi kami simpulkan bahwa Bu April mengambil sebuah keputusan di mana dengan rasa kasih sayang ini tadi berpihak kepada siswa, karena siswa ini juga sangat membutuhkan pendidikan, apalagi dia sangat suka nyaman sekolah di SMA Taman Siswa, sehingga namun karena keadaannya yang kurang mendukung, keadaan di rumah, dia sebagai anak pertama yang harus mengurus merawat adik-adiknya dan ibunya itu tadi. Dan pasti sebuah pengambilan keputusan ada pro dan kontra, namun di sini Bu April sudah sangat baik sekali ya Bu. Keputusan panjenengan itu juga ada tanggung jawabnya. Di kemudian hari anak ini tetap ada proses dan bimbingan dari Bapak Ibu guru yang lain. Untuk selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini membantu mempermudah Bu April mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Yang pertama, seseorang itu kalau yang kasus saya tadi jelas saya lihat seorang itu yang menguatkan hati saya. Seorang ibu yang dimana butuh figur seorang suami yang bisa menyayangi beliaunya. Kemudian putranya akhirnya kan yang menguatkan, dengan adanya putranya itu yang menguatkan saya. Yang kedua, guru BP sama wali kelasnya, di mana guru BP dan wali kelas itu tahu isi hati siswa tersebut. Ibu, pembelajaran apa yang panjenengan dapat petik dari pengalaman Anda ketika mengambil sebuah keputusan di lingkungan etika? Pembelajaran yang pertama itu semua masalah itu harus dilihat betul-betul sisi negatif dan positif. Yang kedua, rasa kasih sayang itu juga harus kita munculkan, karena kita di dunia pendidikan di mana anak-anak itu butuh mencari ilmu. Kalau kita tidak ada rasa kasih sayang, kita hanya berpikir nakal ya sudah keluar, jadi apa nanti? Kita butuh proses, anak butuh kita bertanggung jawab, kita beri rasa percaya, kita beri rasa pasti bisa dipercayain, kita beri kesempatan. Kemudian kita juga harus adil. Adil di sini adalah tetap ada proses, tidak kita biarkan begitu saja dinaikkan, tapi ada proses, mungkin ada tugas atau diberi kesempatan kamu datang ke sekolahnya jam berapa misalnya, tapi tetap datang seperti itu. Ya. Terima kasih Bu April atas jawabannya. Jadi untuk pembelajaran atau pengalamannya ini ternyata kalau kami lihat kita melihat dari dua sisi ya Bu, positif sama negatifnya. Kemudian rasa kasih sayang dalam dunia pendidikan ini seperti Ki Hajar Dewantara ya, ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Makanya kita ada sistem among ya, kita juga ngomong anak-anak gitu ya. Kalau sekedar mendidik kan ya bisa, kalau ngomong itu yang sulit. Memang disinilah tugas kita ya, untuk berpihak kepada siswa dan tetap menjunjung nilai-nilai kebajikan universal. Dan pastinya seorang guru akan lebih bahagia melihat anak-anak didiknya itu sukses. Terima kasih Bu April atas waktunya.